Baik, so let me introduce myself. My name is Priski Abimanyu Isnain, and usually my friends call me Priski, but my members in Kampung Inggris usually call me Mr. P. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman saya biasanya manggil saya Priski, tapi member-member saya di Kampung Inggris biasa memanggil saya Mr. P. And feel free to call me Mr. P too, okay? But I warned you, please do not browse my photos using that name on Google, ya teman-teman, karena nanti yang keluar bukan foto saya. Jadi kalau mau nyari foto saya di Google jangan pakai nama itu ya. Nanti yang keluar makhluk astral seperti itu. Kita santai aja ya teman-teman, biar nggak tegang. Kemudian I'm from Kampung Inggris. If you're not familiar with it, it's actually a place in a small city in Kediri ya teman-teman. Kemudian I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris kira-kira 10 tahun. But I started teaching TOEFL maybe 1 year. Jadi saya sudah ngajar TOEFL selama kurang lebih 1 tahun seperti itu. Jadi kita di sini belajar bareng ya teman-teman. Kemudian nice to meet you guys. I think that's all about me, and let's go on to what we are going to learn for the following month. Jadi kita kenalan juga dengan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, ya, yaitu TOEFL. Tapi mungkin ya sebelum kita lanjut ke kenalan dengan TOEFL dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke kenalan dengan TOEFL. Jadi TOEFL itu apa sih? Oke, jadi TOEFL actually stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya, teman-teman. Karena memang di Indonesia bahasa Inggris ini bahasa asing, teman-teman, atau bahasa ketiga seperti itu. Karena bahasa pertama kita adalah atau mother tongue ya, itu adalah kalau saya misalnya itu bahasa Jawa. Jadi bahasa dari mana tempat kita berasal seperti itu atau berada seperti itu. Jadi I speak Japanese, jadi saya ngomong bahasa Jawa. Nah, itu bahasa pertama saya ya, teman-teman. Kemudian our second language itu adalah bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia, teman-teman. Dan selain bahasa Indonesia dan bahasa native kita atau bahasa daerah kita, itu yang disebut dengan foreign language. Misalnya teman-teman di sini ada yang pernah belajar masak misalnya. Nah, itu mungkin diajarin atau pernah belajar bahasa Prancis, for example. And then teman-teman misalkan belajar tentang fashion, itu belajar bahasa Itali, for example. Atau teman-teman pernah di pondok belajar bahasa Arab, nah sama. Mereka itu adalah bahasa asing, teman-teman. Karena di keseharian kita tidak memakai itu, seperti itu. Nah, salah satunya adalah bahasa Inggris. Nah, ada tes bahasa Inggris ini yang standarnya sudah dibuat secara global ya teman-teman, namanya TOEFL ini. Dan yang membuat TOEFL atau yang menyusun TOEFL ini nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing System. Tempatnya if I'm not mistaken, kalau saya nggak salah, tempatnya di New Jersey, Amerika Serikat ya teman-teman. Dan ETS ini sudah berdiri sejak 1964 hingga saat ini. Seperti itu. Kemudian tes TOEFL yang umum atau yang populer ya teman-teman, itu ada 2. Jadi ada ITP sama IBT. Jadi ITP atau yang akan kita pelajari nanti itu stands for atau singkatan dari Institutional Testing Program. Jadi program tes untuk ketentuan institusi tertentu. Misalnya teman-teman mau dibuat untuk beasiswa atau mungkin untuk syarat kelulusan. Nah, itu yang dimaksud dengan institutional, teman-teman. Jadi skor minimalnya itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap institusi. Jadi setiap institusi itu beda-beda. Tapi kalau di Indonesia rata-rata untuk ITP ini minimal skornya 500 tahu saya ya teman-teman. Walaupun ada beberapa teman-teman di Kampung Inggris itu ngasih tahu saya ada yang 475. Nah, tapi disarankan teman-teman anggap aja 500 seperti itu. Jadi kalau kurang dikit-dikit ya nggak apa-apa misalnya seperti itu. Tapi memang kalau bisa lebih dari 500 ya teman-teman. Kemudian score range-nya atau rentang nilai itu adalah 217 sampai 677. Jadi misalnya teman-teman nggak datang nih atau memang
salah semua lah, bisa dibilang seperti itu, teman-teman masih punya nilai kalau di ITP ya, yaitu 217. Oke. Tapi untuk 217 ini teman-teman nggak dapat sertifikat kalau di tes TOEFL yang asli dari ITS, oke? Karena ada nilai minimumnya, teman-teman. Jadi setahu saya untuk bisa teman-teman mendapatkan sertifikat TOEFL itu minimal skornya harus 450 seperti itu. Kemudian kalau teman-teman benar semua itu nilai perfectnya adalah 677. Oke. Dan di ITP ini level yang diteskan teman-teman atau yang di apa ya yang diteskan ke kita itu adalah tingkat comprehension ya. Jadi seberapa kita bisa memahami percakapan atau tulisan dalam bahasa Inggris. Jadi sebatas pemahaman saja, bukan kepenggunaan ya. Kita nggak disuruh menggunakan, hanya untuk memahami saja seperti itu. Nah, tapi kalau yang IBT ini setara dengan IELTS, teman-teman. Bahkan kalau saya bilang dia lebih sulit. Kenapa? Karena ada strukturnya. Kalau di IELTS nggak ada, ya. Dan IBT stands for Internet Based Test. Jadi tesnya berbasis internet. Setiap menit atau setiap waktu itu nilai soalnya itu selalu berubah seperti itu. Nah, untuk score range-nya atau rentang nilainya, jika teman-teman nggak hadir atau misalnya benar-benar fail, itu nanti 0. Seperti itu. Dan kalau teman-teman dapat nilai perfect atau memang kayak native ya, ngomongnya atau nulisnya, ininya bagus sekali, itu nanti nilainya adalah 120, teman-teman. Dan level yang diteskan di IBT ini murni skill and mastery. Jadi skill itu keterampilan, seberapa teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, seperti entah itu speaking, entah itu writing. Oke. Nah, tapi kalau mastery itu adalah seberapa teman-teman bisa mempraktekkan pengetahuannya. Jadi mastery itu pengetahuannya teman-teman dalam bahasa Inggris ke skill-nya tadi. Jadi pengetahuan itu maksudnya misalnya kosakata atau vocab. Ada juga tata bahasa atau grammar. Ya, ada juga pelafalan atau cara pengucapan kalau di speaking. Itu namanya pronunciation. Seperti itu. Nah, itu dipraktekkan ke skill. Nah, itu nanti yang ngukur adalah yang ngetes ya, teman-teman. Dan mereka punya kriteria sendiri-sendiri seperti itu. Nah, tapi yang kita akan pelajari nanti yang masih dipakai di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara atau Asia ya, itu adalah yang TOEFL ITP ini, teman-teman. Seperti itu. Dan apa sih yang diteskan di ITP nanti? Jadi teman-teman nanti di ITP akan mendapatkan 3 jenis tes ya. Yang pertama adalah soal listening atau pertanyaan listening ya. Jadi teman-teman mendengarkan audio atau percakapan, kemudian diikuti pertanyaan. Nah, teman-teman suruh menjawab berdasarkan audio tadi. Seperti itu. Dan di listening teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawabannya per soal. Oke. Kalau nanti teman-teman ngambilnya online ataupun offline juga sama aja, teman-teman. 12 detik belum menemukan jawabannya, audionya nggak mau nungguin. Jadi audionya otomatis pindah ke nomor berikutnya seperti itu. Dan kalau teman-teman ngambil online, layar itu udah pindah ke soal berikutnya dan nggak bisa back, teman-teman. Seperti itu. Dan jumlah soal di listening nanti ada 50 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian. Oke, nanti kita pelajari di hari ke-11 sampai hari ke-13. Seperti itu. Kemudian setelah listening selesai, ketika teman-teman tes nanti, teman-teman akan menemui soal structure atau mungkin kita lebih familiar dengan sebutan grammar ya. Jadi structure ini nanti teman-teman dikasih waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 pertanyaan. Nah, 40 pertanyaan itu dibagi menjadi 2 bagian ya, yaitu nomor 1 sampai 15 teman-teman akan menghadapi soal jenis sentence completion. Jadi ada kalimat, kemudian sama yang bikin soal itu ada yang dihilangkan di kalimat tersebut. Jadi titik-titik. Nah, yang diambil jadi titik-titik tadi dimasukkan ke salah satu di pilihan ABCD. Teman-teman disuruh nebak yang manakah ABCD yang bisa dimasukkan ke titik-titik supaya menjadi kalimat yang benar atau utuh atau efektif seperti itu ya. Kemudian di bagian kedua nomor 16 sampai nomor 40 teman-teman dihadapkan dengan jenis soal error analisis atau disuruh mencari kesalahan di dalam kalimat seperti itu. Nah, setelah struktur selesai, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan jenis soal terakhir yaitu reading. Oke, reading ini nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit yaitu soalnya 50 pertanyaan ya. 50 pertanyaan ini nanti dikasih 5 teks teman-teman atau 5 bacaan.
Nah, setiap bacaan umumnya itu soalnya 10. Ada juga yang 11, ada juga yang 9. Jadi tapi umumnya itu 10. Jadi setiap teks itu 10. Nanti kita akan pelajari untuk reading ini di hari ke-14 sampai hari ke-19 seperti itu. Oke. Nah, kemudian pertemuan kita nanti jadi kita nanti tempuh pembelajaran kita 1 bulan ya, teman-teman. Nah, tapi tidak full. Jadi hari Sabtu Minggu itu lembaga off. Jadi kita off. Jadi masuk atau hari aktifnya itu hari Senin sampai Jumat. Oke. Jamnya jam 3 sore atau jam 7 malam. Ya, teman-teman. Kemudian karena 1 bulan 4 minggu ya, Sabtu Minggu kita libur atau kita masuknya hanya Senin sampai Jumat alias 5 hari per minggu, kalikan 4 berarti total meeting nanti kita ada 20 meetings. Oke. Nah, hari pertama sampai hari ke-10 atau 2 minggu pertama, kita fokus dulu dengan structure. Ya, teman-teman. Jadi kita fokus dulu dengan structure, apa aja yang kita pelajari di structure. Misalnya hari pertama ini nanti, setelah kita kenalan dengan TOEFL, kita akan belajar mengenai subjek sama predikat. Oke. Kemudian besok kita akan belajar mengenai kata hubung dan seterusnya. Nanti akan saya share PPT-nya ke teman-teman ya kalau mau mengecek silabus atau daftar rencana belajar kita nanti seperti itu. Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13 kita akan belajar mengenai praktek ya sebenarnya teman-teman. Kita akan praktek dan kenalan dengan listening, soal listening. Jadi listening dibagi menjadi 3, yaitu bagian A yaitu short dialogue, kemudian bagian kedua itu long dialogue, bagian ketiga itu adalah long monologue. Oke. Setelah listening selesai, kita nanti akan latihan juga mengenai reading ya, teman-teman. Nah, di reading nanti dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6 ya, jadi 6 pertemuan, teman-teman. Yaitu hari ke-14 kita fokus dengan main idea atau gagasan utama. Yang ke-15 itu ada details, kita kenalan dengan informasi-informasi atau pretelan-pretelan informasi tertentu atau khusus. Ada yang tertulis, ada yang enggak tertulis. Kemudian hari ke-16 kita kenalan dengan soal pronoun reference atau rujukan kata ganti, teman-teman. Hari ke-17 kita akan belajar mengenai main tebak-tebakan ya, yaitu inference dan transition. Jadi tebak-tebakan ini berdasar pada informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu. Kemudian hari ke-18 kita akan belajar mengenai jenis soal vocab dan chapter terakhir kita belajar mengenai soal review ya, teman-teman. Dan hari ke-20 nanti kita akan adakan final scoring untuk persiapan teman-teman tes ya atau untuk mengukur seberapa tuntas teman-teman belajarnya seperti itu. Nah, untuk aturan di sebenarnya bukan aturan ya, teman-teman bisa dianggap mekanisme seperti itu. Jadi di kelas nanti kita bagaimana? Yang pertama itu adalah attendance check atau daftar kehadiran. Nah, untuk attendance check ini saya cek hari pertama saja. Jadi setelah kelas nanti teman-teman akan saya kirimkan link yaitu Google Form ya untuk diisi untuk apa namanya? Menyusun daftar hadir supaya saya nanti bisa ngecek kehadiran teman-teman hari kedua sampai seterusnya. Ya, jadi untuk daftar hadir ini hanya saya cek hari pertama untuk nulisnya di Google Form ya, teman-teman. Untuk hari kedua dan seterusnya tidak perlu diisi lagi. Nanti setelah kelas akan saya kirimkan di grup, teman-teman isi nanti di forward ke Japri ke saya seperti itu. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan, langsung saja unmute ya, teman-teman. Jadi jangan ditahan dulu, takutnya teman-teman lupa, malah nggak sempat ditanyakan nanti ya. Sorry. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung tanyakan aja, oke? Seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting buat teman-teman ya. Yang ketiga ini adalah vocabulary. Jadi TOEFL ini kunci atau apa ya? Yang paling membantu teman-teman untuk mengerjakan adalah vocab. Oke, jadi teman-teman nanti kalau dapat vocab baru tulis ya. Karena kalau cuma diingat, trust me, saya sudah I've been there. Saya sudah apa ya, saya sudah pernah seperti itu. Jadi kalau ada vocab baru saya ingat-ingat, lama-lama hilang, teman-teman. Karena lupa. Karena ketika kita dapat sesuatu yang baru lagi, apalagi sesuatu yang baru itu
jarang kita pakai sehari-hari, itu nanti bakalan lupa. Jadi direkam, teman-teman tulis biar lebih kuat ingatannya. Oke, kalaupun lupa nanti ada catatannya, ada rekamannya. Oke, tinggal buka. Tapi kalau teman-teman nggak tulis, itu nanti akan hilang. Oke. Dan jika teman-teman mau konfirmasi nih ya, apakah benar nggak vocab-vocab teman-teman yang sudah dikumpulkan itu artinya atau kelas katanya, nah nanti bisa setiap minggu atau Sabtu atau Minggu ya, silahkan dikirimkan ke saya secara japri untuk saya cek ya teman-teman. Dan ini nggak wajib, ini hanya untuk apa ya, karena gini teman-teman, lembaga apapun, saya juga ini nggak bisa menjamin teman-teman bisa TOEFL. Yang bisa menjamin teman-teman TOEFL adalah usaha teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, saya di sini hanya fasilitator. Kalau teman-teman nanti butuh apapun bisa japri saya. Seperti salah satunya adalah mengkonfirmasi koleksi vocabnya teman-teman. Nanti kalau banyak ya saya akan kumpulkan atau kompilasi. Nah, nanti saya forward di grup. Jadi misalkan ada teman-teman yang oh ini saya kemarin kelewatan satu kata ini. Nah, nanti bisa biar bisa dapat dari temannya juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya monitoring. Nah, sebelum monitoring saya mau sampaikan metode yang saya pakai ya, teman-teman. Jadi saya nanti untuk materi tidak akan menjelaskan apa ya, tidak akan banyak teori. Jadi saya berusaha untuk meminimalisir teori. Ya karena saya nggak suka dengan nama-nama yang menyulitkan teman-teman nanti ketika tes, sedangkan itu nggak diteskan seperti itu. Jadi saya lebih suka praktis aja. Jadi teorinya dikit, tapi latihannya banyak. Dan di luar kelas teman-teman juga sudah saya sediakan latihan soal, sudah saya bom teman-teman dengan lumayan banyak soal ya teman-teman. Untuk melatih pemahaman teman-teman atau memperkuat pemahaman teman-teman seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman di luar kelas pas ngerjain latihan yang saya buatkan itu butuh butuh bantuan misalnya atau ada pertanyaan apapun bisa japri saya di nomor berikut ini ya. Jadi di layar ini atau nomor saya yang biasanya nge-share link ketika mau kelas teman-teman. Jadi di grup itu kalau nggak salah ada 3 admin. Ya, yang 2 itu adalah admin lembaga, teman-teman. Yang 1 itu saya. Saya ini hanya sebagai tutor. Nanti ya saya nge-share link di grup dan menyampaikan materi seperti itu. Nah, itu tadi adalah kenalan sedikit mengenai saya, kemudian TOEFL, kemudian bagaimana kelas kita nanti. Mungkin sebelum kita ke materi pertama, ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Clear ya? Saya mau nanya. Oh, ya silakan, Miss. Silakan, Iya. silakan. Ini kan dari sekian banyak peserta, itu interaktif ya? Jadi gini, that's good question. Jadi gini, di kelas saya yang saya sebutkan tadi, teman-teman, kita belajarnya TOEFL ITP ya, yang dipakai di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara. Itu levelnya adalah comprehension. Comprehension itu teman-teman hanya cukup memahami saja. Nah, tapi tetap jika nanti teman-teman ada pertanyaan apapun silahkan unmute, silahkan tanyakan. Nah, maksudnya interaktif di sini misalnya nih kalau teman-teman merasa apakah tanya jawab? Iya, tanya jawab, tapi seperlunya ya, teman-teman, bukan seperti speaking. Kalau speaking saya akan kasih teman-teman instruksi, kemudian teman-teman nanti melakukan instruksi yang saya berikan dalam bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau di sini nanti enggak. Di sini nanti mungkin saya akan tanya jawab misalnya nih, menganalisa soal. Subjeknya yang mana? Predikatnya yang mana? Seperti itu. Yes. Gimana? Oke. Dapat? Oke, dapat ya. Terima kasih. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 1 ya. Jadi di chapter 1 atau day 1 kita akan belajar mengenai sentencing, yaitu langkah atau tata cara menyusun kalimat dalam bahasa Inggris atau menyusun sentence dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama, ya. Harus punya subjek dan predikat. Nah, subjek itu apa, predikat itu apa? Subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan, teman-teman. Misal kalau saya bilang ke teman-teman nih, kemarin Pak Jokowi main ke rumah saya. Di kalimat itu yang pengen saya
omongkan apa atau siapa kira-kira teman-teman? Yang pengen saya angkat jadi Siapa? sorry, siapa? Miss? Atau saya ulangi kalimatnya ya. Jadi kemarin Pak Jokowi main ke rumah saya. Nah, yang pengen saya omongkan di situ tadi siapa atau apa? Pak Jokowi. Pak Jokowi, that's right. Beliau jadi Pak Jokowi lah sebagai subjeknya kalimat tersebut. Jadi yang pengen kita omongkan atau kita angkat atau yang pengen kita gibahin itu siapa? Itu namanya subjek. Di kalimat tadi Pak Jokowi. Nah, predikat itu adalah ada apa dengan yang pengen kita omongkan. Ya, yaitu predikat tadi adalah main ke rumah saya kemarin seperti itu. Nah, itu disebut dengan predikat, teman-teman. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris juga sama, bahasa Indonesia juga sama. Urutannya pun juga sama. Subjek dulu baru predikat, ya, teman-teman. Jadi subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, untuk mengenali ini di dalam kalimat, kita harus mengetahui kelas kata suatu kata. Jadi kata dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu juga sama. Itu dikelas-kelaskan seperti itu. Nah, untuk yang bisa jadi subjek itu adalah kata benda atau kata ganti, ya, teman-teman. Nah, kata benda atau benda itu sama aja. Di sekitar teman-teman itu ada banyak sekali kata benda. Ya, misalnya ada komputer, ada handphone, ada meja, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada topi, ada lemari. Nah, apapun yang bisa kita lihat, kita raba, kita terawang, kita putar, kita jilat, kita celupin, itu namanya adalah benda, ya, teman-teman. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa itu kata benda. Seperti itu. Oke, bahkan kita pun juga kata benda orang, ya, teman-teman. Kemudian ada juga kata ganti. Nah, kata ganti itu adalah kata yang menggantikan benda. Contohnya ada dia, kamu, kalian, mereka. Nah, itu namanya adalah kata ganti. Nah, kalau di subjek, bahasa Inggris itu punya I, you, they, we, he, she, it. I itu saya, you itu kamu atau kalian. They itu mereka. We itu adalah kami atau kita. He dia laki-laki, she dia perempuan, it dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya, ya teman-teman. Dan kita sudah tahu itu bukan manusia. Seperti contohnya kucing. Kucing kalau dari depan kita nggak tahu dia cewek atau cowok karena nggak pakai rok, ya teman-teman, nggak pakai lipstick, nggak pakai anting, semua kucing dari depan sama aja. Nah, karena kucing itu dia kita nggak tahu cewek cowoknya, nah kita pakainya it untuk bilang dia. Seperti itu. Tapi kalau mereka banyak tetap pakainya they, ya teman-teman. They itu tidak harus untuk manusia saja. Intinya kalau bendanya lebih dari satu, entah manusia entah bukan, ya pakainya they untuk kata gantinya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kita hanya bisa milih salah satu aja ya. Jadi kalau subjeknya sudah pakai kata benda, jangan pakai kata ganti. Atau kalau sudah ada pakai kata ganti, jangan pakai kata benda. Nanti nggak enak kalau diartikan. Misal nih, kalau saya punya dua kalimat. Wawan adalah teman saya. Dengan Wawan, dia adalah teman saya. Atau dia Wawan adalah teman saya. Lebih enak ketika kita hanya bilang Wawan adalah teman saya. Ya, teman-teman. Jadi kalau sudah pakai Wawan, jangan pakai dia. Kalau pakai dia, jangan pakai Wawan. Jadi pilih salah satu. Intinya kalau ada kata benda di subjek, jangan pakai kata ganti lagi. Jadi kita hanya bisa milih salah satu. Oke. Kemudian predikat. Nah, ini dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia bedanya di sini, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia, predikat itu bebas dari kata apapun bisa. Contohnya saya bisa bilang saya baik-baik saja. Saya itu kata ganti ya, pronoun. Baik-baik saja itu adalah kata sifat, teman-teman. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa, tapi dalam bahasa Inggris nggak bisa. Kita bilang saya itu I, baik-baik saja itu oke. Nggak bisa saya bilang I oke. Walaupun bisa dipahami, tapi strukturnya itu salah, teman-teman. Oke. Nah, bahasa Inggris itu predikat selalu berupa kata kerja atau verb. Makanya kalau saya mau bilang saya baik-baik saja, ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Kalau ada yang tanya nih, how are you today? Jawabannya gimana, teman-teman? I'm fine. I'm fine, for example. Nah, fine sama oke artinya sama. Kelas katanya juga sama-sama kata sifat. Ya, teman-teman. Nah, tapi yang artinya saya adalah I, yang artinya baik-baik saja tadi adalah fine. Nah, tapi ada kata am di situ tadi, teman-teman. I'm fine, I am fine, seperti itu. Nah, itu bisa To be. disingkat jadi am. Nah, namanya to be. To be itu juga kata kerja, teman-teman. Oke. Nah,
To be di situ nggak punya arti. Tapi kenapa kok harus ada to be? Karena dalam bahasa Inggris predikat wajib berupa kata kerja dan kalimat harus ada subjek sama predikat. Makanya kita nggak boleh cuma bilang I okay atau I fine aja. Oke, teman-teman, kita bilangnya I am fine seperti itu. Oke, nah to be itu juga kata kerja ya, teman-teman, walaupun dia nggak punya arti, hanya buat syarat saja. Jadi biar kalimatnya punya predikat atau punya kata kerja, biar jadi kalimat seperti itu. Oke, nah tapi kalau bahasa Indonesia bedanya di situ. Bahasa Indonesia kita nggak ada ketentuan predikat harus kata apa. Oke. Dan dalam bahasa Inggris, teman-teman, verb atau kata kerja itu bentuknya ada 5 ya. Kalau bahasa Indonesia kita cuma satu bentuk. Kalau kata kerja misalnya makan, makan itu ya makan. Nggak ada makan, nggak ada makanet, nggak ada makaning, itu nggak ada. Tapi dalam bahasa Inggris, kata kerja itu bentuknya di dalam kalimat nanti ada 5. Yaitu yang pertama verb 1, verb 2, verb 3, verb SIS sama verb ing. Oke, teman-teman. Dan tidak semua dari kelima kata kerja itu bisa jadi predikat. Oke, saya ulangi lagi, tidak semua jenis verb bisa jadi predikat. Nah, verb yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SIS. Ini untuk menyatakan fakta atau kita biasanya nyebutnya kalau di tenses yaitu present. Hanya istilah, teman-teman nggak perlu ingat. Intinya fakta itu verb 1 atau verb SIS. Nah, kalau lampau, kita nyeritain sejarah atau pengalaman, itu pakainya verb 2. Oke, jadi verb 1, verb SIS atau verb 2. Dan verb yang sebelumnya ada auxiliary itu juga bisa jadi predikat. Ya, teman-teman. Jadi kalau ada auxiliary ketemu verb, fix dia adalah predikat. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan kata kerja selain ini, berarti bukan predikat. Hati-hati ya, teman-teman. Walaupun kata kerja, selain kata kerja ini berarti bukan predikat. Nah, misalnya teman-teman menemukan ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat, teman-teman. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, sama kayak verb 3 tadi ya, nggak ada auxiliary sebelumnya, berarti dia juga bukan predikat, teman-teman. Nah, verb 1 pun kalau ada to sebelumnya, jadi ada to verb 1 itu juga bukan predikat. Seperti itu walaupun mereka verb. Makanya saya tidak menyebutnya subjek verb ya, saya nyebutnya adalah subjek predikat. Istilah yang sama yang dipakai dengan ketika kita belajar bahasa Indonesia. Right? Seperti itu. Jadi saya pakai pengetahuan yang kita sudah tahu aja, seperti itu. Nah, dari teori tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita ke contoh soal nih. Silahkan. Excuse me, sir. Jadi maksudnya kalau yang verb ing itu maksudnya jiran ya, yang bukan predikat ya? Oke, jiran itu apa, Miss? Jiran itu. Biasanya jiran itu verb tapi ditambah ing tapi yang ya gitu. Oke, good. Jadi gini, teman-teman. Tapi bagus sekali itu pertanyaan. Jadi gini, verb 3, verb ing sama to verb 1, mereka itu bukan lagi verb, teman-teman. Oke, bukan lagi kata kerja. Walaupun secara fisik atau kalau kita lihat bentuknya itu kata kerja atau verb, tapi karena sudah bentuk 3 atau verb ing atau to verb 1, mereka bukan lagi kata kerja. Sampai situ aja. Ya. Nah, kalau untuk yang gerund sama participle, karena verb ing juga bisa jadi participle, teman-teman. Nanti ada waktunya Nanti kita di akan present belajar. itu ya, di Ya, berikutnya ya, present that's right. participle. Ya, betul. Nanti kita akan belajar namanya participle. Hanya nama ya. Tapi nanti di bab ke-6, teman-teman. Ketika kita belajar adjektif atau kata sifat nanti Kalau kita akan 4 belajar. kayaknya 4 apa 5 gitu. Kalau 6 udah using coordinate gitu deh. Nah, ini bagus sekali juga. Nah, saya nggak pakai buku ya, teman-teman. Jadi ya, silabus yang saya pakai itu yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kenapa kok saya nggak pakai buku? Satu, saya menghindari istilah-istilah seperti tadi. Jiran atau jeren tadi ya. Participle. Sebenarnya itu saya berusaha meminimalisir. Saya berusaha untuk menghilangkan istilah itu, teman-teman. Oke, kenapa? Karena itu tidak diteskan di TOEFL. Kita nggak ditanyain apa itu present participle, apa itu gerund, seperti itu ya kan? Nah, saya pengen teman-teman sistematis. Maksudnya sistematis itu apa yang harus saya lakukan ketika saya menemukan soal TOEFL, seperti itu. Nah, jadi saya akan kenalan dengan kelas kata, teman-teman, dan fungsinya di dalam kalimat. Nah, di sini tadi kita sudah belajar 3 kelas kata tuh. Ada kata benda, ada kata ganti, fungsi di dalam kalimat sebagai subjek.
sama kata kerja, fungsi di dalam kalimat sebagai predikat. Seperti itu, Miss. Oke. Tapi dapat ya maksud saya ya? Mm-mm. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lain dulu sebelum saya ke contoh soal atau yang saya maksud tadi, sistematis, ada urutannya, teman-teman. Cara mengerjakan TOEFL itu ada urutannya dan memang sudah saya susun di bab yang saya buat ini, di program yang saya susun ini, silabusnya ya. Dan ada alasan lain kenapa saya nggak pakai buku ya, teman-teman. Karena buku itu kalau teman-teman dikasihnya lengkap, maksudnya full, untuk structure aja itu ada 60 sekian skill seperti itu. Nah, ketika teman-teman mengerjakan satu soal aja, teman-teman harus memikirkan ini skill 1 sampai skill 60 yang mana. Menurut saya itu menyulitkan. Bukan cuma menurut saya, teman-teman. Karena saya dulu juga pakai buku itu sebelum saya gabung dengan Kingdom di salah satu kursusan di kampung Inggris. Dan banyak sekali yang saya lihat member saya ini merasa, "Sir, kok sulit?" gitu. Nah, akhirnya saya coba eksperimen, saya coba kumpulkan soal-soal, saya sesuaikan dengan bab-bab di buku tersebut, ternyata ada celah, teman-teman. Cara yang lebih cepat, lebih gampang. Nah, yang saya susun ini seperti itu. Dan ada hubungan dengan materi bahasa Indonesia juga. Jadi pengetahuan kita bahasa Indonesia itu juga bisa dipakai untuk mengerjakan TOEFL seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika teman-teman ada yang udah terlanjur ngeprint buku yang dikasih dari lembaga, nggak apa-apa, itu buat latihan bagus. Saran saya yang ABCD ya, teman-teman, bukan yang correct incorrect. Oh, Karena beda ya. ya, kenapa, Miss? Beda Yang ya. Saya yang waktu awal itu ada use other verb connector correctly yang gitu-gitu. that's right, ya kan. Jadi saya nggak pakai urutan itu, Oh teman-teman. iya iya iya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah ngeprint atau punya buku lengkapnya nggak apa-apa, itu buat latihan aja. Terutama Oh. yang soal ABCD ya, teman, yang pilihan ganda. Itu Iya. saya sarankan untuk buat latihan. Tapi nggak apa-apa, saya juga sudah sediakan yang sudah sesuai dengan materi yang saya kasihkan di kelas juga. Nanti akan saya kirimkan link Google Drive-nya untuk semua materi hari pertama sampai hari ke-19. Seperti itu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti dikasih kalimat, di kalimat itu ada yang dihilangkan sama yang bikin soal, teman-teman. Nah, yang dihilangkan itu sebenarnya dijadikan salah satu pilihan di ABCD. Ya, alias kita disuruh memilih salah satu dari ABCD, kalau dimasukkan di titik-titik supaya jadi kalimat yang benar dan efektif, itu yang mana, seperti itu. Nah, cara mengerjakannya kalau saya atau tips dari saya, teman-teman cari predikatnya dulu karena itu paling gampang dicari, ditemukan. Karena predikat itu paling pendek, teman-teman. Struktur di dalam kalimat yang paling pendek dan kelas katanya cuma satu, yaitu kata kerja. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal teman-teman menemukan predikat atau belum? Ada predikatnya. Yaitu? Was back. Ya, ada was backed. That's right. Itu auxiliary verb ya, teman-teman. Ya, Jadi di sini ada predikat was backed up, right? Itu adalah predikat. Apakah teman-teman menemukan subjek sebelum predikatnya? enggak, nothing, no. No, right? We don't have subject right there. So we did a subject here. Jadi kita kehilangan subjek di sini. Oke. Nah, cari kata benda atau kata ganti di pilihan ganda. Karena yang bisa jadi subjek itu kalau nggak kata benda ya, kata ganti. Tapi salah satu aja ya, teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang alpha, yesterday. Nah, ini yang saya maksud vocab itu penting adalah di sini, teman-teman. Yesterday itu artinya kemarin. Kemarin itu adalah keterangan waktu, teman-teman. Atau adverb of time. Istilahnya, nggak perlu diingat-ingat. Intinya keterangan waktu, bukan kata benda. Keterangan waktu itu tidak bisa jadi subjek. Berarti yang alfa sudah langsung eliminasi. Jangan dipilih. Oke, karena keterangan tidak bisa jadi subjek. Kalau yang bravo, in the morning. Nah, sebenarnya teman-teman, kata kalau sebelumnya ada the-nya itu pasti kata benda. Jadi morning ini sebenarnya kata benda atau noun. Tapi hati-hati. Kata benda kalau di sebelumnya lagi ada preposisi, ini namanya preposisi atau bahasa Indonesia setahu saya kita juga nyebutnya preposisi, teman-teman.
Walaupun ada juga yang nyebutnya kata depan. Intinya in atau keluarganya in ya teman-teman. Itu nanti kelas katanya mereka akan berubah menjadi keterangan. Mereka jadi satu kesatuan. Contoh nih, misal saya kalau punya kata tas. Tas itu kata benda, teman-teman. Oke. Misalnya saya buat kalimat nih. Tas saya hilang. Atau tas itu bagus. That bag is good atau is nice misalnya. Nah, bag di situ sebagai subjek, dia sebagai kata benda. Nah, tapi kalau sebelumnya bag itu saya tambahi in, teman-teman. In the bag atau in that bag, artinya di dalam tas itu. Jadi di dalam tas itu saya menaruh buku-buku saya. Nah, di dalam tas itu akan berubah menjadi keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Kalau di kasus ini ya, intinya kalau teman-teman menemukan ada kata benda, sebelumnya ada preposisinya, fix dia adalah keterangan ya, teman-teman. Dan sama dengan yang alfa tadi, keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Berarti kita hapus, kita eliminasi. Kita lanjut ke yang Charlie. Yang Charlie ada traffic. Traffic itu artinya lalu lintas atau jalanan. Dia kata benda, teman-teman. Oke, berarti kemungkinan bisa ya, kita tahan dulu. Kalau yang delta ada cars, mobil. Nah, mobil juga bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijelah, dirupin ya. Dia juga kata benda, berarti dia juga kemungkinan bisa jadi subjek, teman-teman. Oke, berarti antara Charlie dan delta, kita lihat dulu bedanya Charlie sama delta apa. Karena dua-duanya kata benda. Nah, bedanya adalah yang Charlie, traffic itu dia nggak ada S-nya ya teman-teman, karena dia dianggap kalau ada kata benda dalam bahasa Inggris nggak ada S-nya ya sudah berarti dia satu. Dan memang traffic itu nggak bisa dihitung. Kalau ada kata benda yang kita nggak bisa ngitung, ya sudah itu dianggap satu, teman-teman, dianggap tunggal. Oke, kalau yang delta car-nya ada S-nya teman-teman, cars artinya mobil-mobil. Nah berarti banyak. Ya, berarti bedanya kata benda Charlie sama kata benda delta adalah yang Charlie itu tunggal, yang delta itu banyak atau plural. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh yang tunggal atau yang plural, kita balik lagi ke soal. Lihat predikatnya, teman-teman. Oke. Nah, predikatnya di situ ternyata menggunakan was ya. Nah, itu to be juga, teman-teman. Was itu juga to be yang dipakai di lampau. Oke. Jadi di lampau itu to be-nya ada dua. Kalau nggak pakai was ya, pakainya were. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah was itu untuk subjek tunggal, jadi satu. Kalau were itu untuk subjek banyak. Seperti itu. Nah, karena di soal pakai was, berarti kita cari subjek yang tunggal, yang satu. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang C. Yeah, that's right. The answer is traffic. Charlie, ya. C, that's right. Jadi jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, traffic was backed up for miles on the freeway. Kalau diartikan, jalanannya itu macet atau menumpuk seperti itu ya, bermil-mil panjangnya di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Seperti itu. Nah, mungkin dari contoh pertama, ada yang mau ditanyakan dulu nih? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya, clear ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal kedua ya. Nah, contoh soal kedua seperti ini. Pertanyaan saya ke teman-teman, dicari di soal dulu apakah ada kata predikat sebagai kata kerja sebagai predikat, maksud saya. Ada kata kerja sebagai predikat nggak teman-teman di soal? Predikatnya belum ada ya. Belum ada ya. Nah, teman-teman hati-hati dengan kata work. Oke, kenapa saya bilang hati-hati? Nah, ini nggak enaknya bahasa Inggris juga ya, teman-teman. Bahasa Inggris itu kata itu kadang satu kata artinya banyak. Oke. Nah, kadang artinya beda, kelas katanya juga beda. Contohnya kata work ini. Work ini kalau kita cek di kamus, itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Oke. Yang pertama, dia bisa jadi verb atau kata kerja, ya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa jadi noun atau kata benda. Oke, ya kalau artinya, kalau work, verb atau kata kerja itu bekerja atau mengerjakan. Kalau work itu artinya adalah pekerjaan atau pengerjaan. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah di sini dia kata kerja ataukah kata benda, kita lihat kata gandengan sebelumnya. Nah, sebelumnya work itu ada for, sama kayak in tadi. For itu satu keluarga dengan in ya, teman-teman. Di sini artinya untuk,
kelas katanya adalah preposisi. Nah, preposisi itu setelahnya wajib ada kata bendanya sebelum nabrak preposisi lain ya, teman-teman. Ada on di situ juga preposisi. Oke. Jadi work di situ adalah kata benda, bukan kata kerja. Jadi cara menentukannya seperti itu. Kita cek kata sebelumnya ya. Di situ ada preposisi, berarti itu kata benda bukan kata kerja. Oke, berarti di kalimat ini belum ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik kita butuh predikat karena kalimat itu wajib punya predikat. Oke. Nah, pertanyaan saya lagi, sebelum titik-titik ada subjek nggak, teman-teman? Karena tempatnya subjek itu sebelum predikat. Yaitu Ada. Engineer. that's Engineer. right. Engineers. That's right. Itu adalah subjeknya ya, artinya para insinyur, orang ya, teman-teman. Berarti sudah ada subjek, kita kehilangan predikat. Kalau kita cek A, B, C, D, yang predikat cuma satu, teman-teman. Pilihan predikat cuma satu. Ada yang tahu? Yang mana? B ya. B. Ya, that's right. Yang bravo ya, teman-teman. Yang are needed. That's right. Itu satu-satunya yang verb di situ. Kalau yang alpha, necessary itu artinya sama dengan important. Yaitu penting atau dibutuhkan. Seperti itu. Dia kelas katanya kata sifat atau adjektif. Nanti kita pelajari hari ke-6. Penggunaan kata sifat. Ya, teman-teman. Kemudian alpha berarti nggak bisa ya. Karena dia kata sifat nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, hopefully. Artinya semoga atau ya semoga saja kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan fully. Berakhiran fully ya. Dia adalah keterangan, teman-teman. Ya, keterangan tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat kata kerja. Yang delta next month. Next month itu bisa saja dia kata benda bulan depan, merujuk ke bulannya ya. Bisa juga dia kata keterangan waktu. Bulan depan juga artinya, teman-teman ya. Nah, keterangan sama kata benda tidak bisa jadi predikat. Otomatis delta juga nggak bisa ya. Nah, satu-satunya jawaban yang bravo. Nanti kalau diartikan banyak insinyur dibutuhkan untuk pengerjaan program luar angkasa yang baru itu. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal kedua, sorry teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal ketiga. Oke. Nah, contoh soal terakhir. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Hati-hati. Di soal ada predikat nggak teman-teman? Going ya. Hati-hati, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary bisa Soalnya jadi dia predikat nggak? bukan Bukan ya? verb ya. That's right. Hati-hati. Kita nggak punya predikat, teman-teman, di soal. Ya, karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary Ada tidak auxiliary. bisa jadi predikat. Harus ada auxiliary-nya dulu. Misalnya to be di situ. Dan verb ing itu gandengannya memang auxiliary-nya hanya to be ya, teman-teman. Jadi harus ada is, am, are misalnya atau was, were, harus ada to be-nya dulu sebelumnya. Oke, tapi di situ nggak ada, berarti nggak bisa jadi predikat. Berarti Predikat. ya, that's right. Untuk merubah apa namanya verb ing supaya jadi predikat, kita nanti harus masukkan to be sebelumnya. Yaitu salah satu jenis auxiliary, teman-teman. Oke, apakah sudah ada subjek di soal? Sudah, the boy. The boy sudah ada subjek. Berarti kita nggak butuh subjek lagi. Kita hanya butuh to be yang bisa merubah verb ing di sini supaya menjadi predikat. Ada yang nemu A, B, C, D yang dia hanya berupa to be, teman-teman. Nggak ada. Will be. Will be. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, yang will be. Ya, teman-teman. To be-nya yang mana? To be-nya adalah kata be-nya itu, teman-teman. Nah, auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu. Di sini ada dua auxiliary ya. Will itu juga auxiliary. Namanya modal, teman-teman. Hanya nama. Nanti akan kita pelajari juga di hari ke-7 ya. Intinya itu auxiliary, be juga auxiliary. Nah, ada dua auxiliary nggak apa-apa. Ya, teman-teman. Nah, verb-nya adalah going. Nah, berarti sudah di situ jadi predikat going-nya karena sebelumnya ada to be-nya. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan anak laki-laki itu akan pergi ke bioskop bersama seorang teman. Seperti itu. Nah, dari contoh soal ketiga, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke latihan nih buat teman-teman. Silakan. Sir, kayaknya kita juga harus tahu auxiliary itu apa aja gitu karena maksudnya yang tahu kan masih dikit gitu. Kayak saya auxiliary taunya sedikit doang gitu maksudnya. Oke, that's right. Supaya maksudnya kita semakin paham.
Jadi ketemu ini, oh ini enggak gitu, karena dia nggak ada auxiliary-nya gitu. Oke, berarti pertanyaan tentang auxiliary itu, auxiliary itu apa aja gitu aja ya. Nah, auxiliary itu yang pertama, teman-teman, itu dari keluarganya do. Ada 3, yaitu do atau does. Kalau dia present ya, kalau lampau pakainya did. Nah, nanti kalau ada do, does, did, verb setelahnya atau do, does, did itu hanya bisa gandeng verb 1. Setelahnya harus verb 1, teman-teman. Nggak boleh kita bilang I don't know wing, itu nggak bisa. I don't know when, itu nggak bisa. Harus I don't know, harus verb 1. She doesn't know, I didn't know. Jadi harus pakai verb 1 kalau ada do, does, did sebelumnya. Oke, itu sudah gandengan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, itu dari keluarganya to be ya teman-teman. Keluarganya to be itu ada, pertama kalau present itu kita punya is, am, are. Kalau nggak gitu was, were. Kalau nggak gitu be, kemudian been, kemudian being. Nah, kalau to be itu boleh diikuti 2, teman-teman. Tapi hanya to be ya yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb 3. Materi kita hari ketiga nanti namanya pasif. To be juga bisa diikuti verb ing. Caranya kita bilang sedang. Ya, teman-teman. Kemudian auxiliary yang ketiga itu caranya kita bilang sudah atau pernah. Ya, yaitu keluarganya have. Yang pertama ada have, kalau nggak gitu has untuk present ya. Kemudian kalau lampau ya pakainya had. Nah, have sama had, have, has, had ini setelahnya harus verb 3. Seperti itu, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ini namanya modal. Yang keempat ini namanya adalah modal auxiliary. Nah, di modal ini banyak sekali anggotanya, teman-teman. Ya, contohnya ada will, ada can, ada shall, ada may, ada might, ada apalagi kurang satu must. Nah, ada lagi yang old ya, teman-teman. Misalnya could, ada should. Ada should. Ada juga would. Nah, ini namanya modal. Oke, nanti kita akan pelajari modal ini di hari ke-7 juga waktu kita belajar adverb atau keterangan. Ya, teman-teman. Nah, intinya modal ini nanti di setelahnya harus verb 1. Seperti ini. Ya, jadi mereka auxiliary itu kata kerja bantu, teman-teman. Walaupun kelas katanya dia adalah kata kerja juga, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Loh, saya pernah mendengar orang bilang I am fine, I am okay. Nah, itu M-nya berdiri sendiri. Nah, M-nya itu bukan auxiliary, teman-teman. Itu kata kerja inti. Ya. Sama ketika saya bilang I did it. Saya melakukannya, saya berhasil. I did it. Kayak di Dora itu ya, we did it, we did it. Kita berhasil seperti itu. Jadi did-nya itu bukan auxiliary. Oke. Bedakan kalau dia auxiliary pasti ada verb setelahnya. Misalnya we didn't do it. Kita tidak melakukan itu, seperti itu. Jadi bedanya dan nanti beda arti juga, teman-teman. Misalkan kalau did yang dia kata kerja murni, artinya melakukan. Kalau did yang auxiliary dia nggak usah diartikan karena memang nggak punya arti, seperti itu. Nah, mungkin gimana, Miss? Apakah menjawab? Ya, jadi kayak soal di sini berarti dia menggunakan modal, tapi dia juga menggunakan to be ya, be. That's Will right. be. Okay, Kalau that's good. misalnya bisa juga misalnya atau kita pakai shall, kalau could be gitu ya, must be Bisa, gitu. ya, that's right. Bisa, Oh, benar, Miss. Jadi terkadang jadi merecokkan kita gitu. kenapa? Bingungnya kenapa, Miss? Waktu Recoknya awal-awal, gimana? maksudnya waktu belum Oh, iya. Jadi iya gini, ketemu. ada aturannya, teman-teman. Auxiliary ini boleh muncul lebih dari 1. Tapi ada aturannya. Aturannya harus urutannya dari modal dulu kalau ada modal, ya. Jadi yang paling depan itu modal kalau ada modal. Kemudian setelah modal yang kedua itu have kalau ada have, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah be. Jadi modal, have, kemudian be. Seperti makanya ada will have been. Ada juga have been aja misalnya atau has been aja. Atau will be aja nggak ada have-nya. Intinya urutannya harus dari modal, have, kemudian be. Seperti itu. Dan mengikuti aturan masing-masing ya. Misal nih kalau sudah ada modal di paling depan, setelahnya mau pakai have, ya harus ikuti aturan modal. Modal itu setelahnya verb 1. Jadi have-nya harus verb 1. Verb 1 dari have ya have.
Seperti itu. Kemudian to be. Setelah have kan harus ada verb 3 setelahnya, teman-teman. Ya. Maka kalau mau diikuti to be-nya harus dirubah jadi verb 3 yaitu been. Ini bentuk tiganya, teman-teman. Oke. Jadi misalkan ada will, ada have, ada been kalau ada lengkapnya nanti seperti itu. Contoh aja ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Enggak, mending nanti kayaknya ketemu soal dulu aja. That's right. Nah, tapi ini penting ya, Ya, teman. Boleh di screenshot, boleh di nanti dicatat, dipindah nggak apa-apa ya. Atau nanti akan saya kirimkan link untuk rekaman iya. kelasnya supaya teman-teman nanti sambil mengerjakan latihan yang dari saya yang di luar kelas itu bisa sambil menonton rekaman di kelas seperti itu. Tapi nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada kita ke latihan soal, oke? Nah, di soal structure teman-teman hanya punya waktu 30 detik. Waktunya di pojokan ya, teman-teman. Kalau 30 karena satu waktunya teman itu 25 menit. Seperti itu untuk structure semua 40 soal. Jadi satu soal anggap aja 30 detik. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Jangan takut salah ya teman-teman. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Jangan takut benar ya teman-teman. Dicoba dulu sepemahaman teman-teman dulu. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa. Baik, mari kita cek bersama. Oke, seperti biasa cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal ada nggak predikat teman-teman? Predikat ada, become. Ya, that's right. Bacanya became. Dia verb 2 ya. Pakai ya became. Nah, ini verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Right? Nah, apakah sudah punya subjek? No. No, we don't have subject. Otomatis di titik-titik di situ kita butuh subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek, teman-teman. Yang alfa memang benar di situ ada subjek Colorado. Tapi hati-hati dengan kata when-nya, teman-teman. When ini adalah kata hubung atau konjungsi atau conjunction. Nah, syarat penggunaan conjunction di dalam kalimat, kita itu nggak boleh memasukkan conjunction ketika subjeknya cuma satu yaitu Colorado, predikatnya cuma satu yaitu became. Kenapa kok demikian? Kalau kita artikan nanti kalimatnya tidak selesai, tidak lengkap, teman-teman. Boleh dicoba, kita artikan ya kalau kita masukkan yang alpha. Ketika Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Nah, ada apa? Ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1706 ada apa gitu. Nah, itu nggak selesai nanti. Otomatis di situ nggak boleh kita masukkan conjunction jika subjek predikatnya hanya ada satu. Oke, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa ya. Untuk conjunction kita pelajari hari kedua besok. So don't worry. Oke, intinya kita nggak butuh conjunction dulu. Kita hanya butuh subjek aja. Alpha nggak bisa, kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat lagi. Nah, ini pemborosan predikat. Double predikat, nggak bisa, teman-teman. Oke, Bravo hapus. Kalau yang Charlie ada Colorado, nah kemungkinan Charlie bisa karena dia kata benda. Nama itu kata benda, ya teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada kata benda Colorado. Nah, sama kayak yang Alpha tadi ya, ada conjunction which atau kata hubung which. Nggak bisa kita masukkan conjunction jika subjek predikatnya cuma satu. Karena nanti nggak selesai kalimatnya, teman-teman, kalau diartikan. Oke, berarti Delta nggak bisa fix, jawabannya berarti yang Charlie ya. Jadi Colorado became a state in 1876. Seperti itu. Kalau diartikan Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute, nggak apa-apa, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Teman-teman coba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Sorry, saya lupa meng-unmute. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya, salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban delta, ada juga alpha. Baik, antara alpha or delta ya. Mari kita cek bersama. Caranya sama teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada hati-hati images di situ bukan verb ya, itu adalah kata benda, artinya gambar. Oke. Kemudian out of itu adalah preposisi, itu kata bendanya untuk dirubah jadi keterangan ada 3 yaitu clay, stone, dan metal. Otomatis di sini kita belum punya predikat. Oke. Nah, karena titik-titiknya di depan dan predikat itu selalu butuh subjek sebelumnya, ya sudah kita juga kehilangan subjeknya. Ya. Cari A, B, C, D yang ada subjeknya kemudian predikatnya. Nah, itu sebenarnya bisa di-scan dengan cepat. Teman-teman cari langsung predikat. Yang alpha itu nggak ada predikatnya. Alpha nggak bisa. Yang bravo hati-hati teman-teman. Shapes itu dia memang ada S-nya tapi bukan verb SIS ya. Karena sebelumnya ada the-nya. The itu pasti penanda setelahnya kata benda. The book, the love. The love itu love-nya kata benda bukan kata kerja teman-teman. Oke. Jadi the itu setelahnya kata benda. Jadi shapes di situ dia adalah kata benda bukan kata kerja. Artinya bravo nggak punya predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, tidak bisa juga jadi predikat. Ya sudah berarti jawabannya yaitu yang delta ya teman-teman. Subjeknya adalah kata benda sculptors, artinya pematung atau pembuat patung. Predikatnya adalah kata kerja shape, artinya membentuk. Jadi sculptures shape images out of clay, stone, and metal. Jadi para pematung itu membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batuan, dan logam. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Dicoba lagi ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alpha. Dan saya lihat semua oke, ada jawaban delta juga. Baik, antara alpha atau delta. Kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sama sekali ya, teman-teman. Artinya di titik-titik kita butuh predikat. Nah, titik-titiknya di depan. Sebelum predikat harus ada subjek. Artinya kita juga harus isi subjek di situ. Jadi cari ABCD yang subjek sama predikat. Biar gampang cari ABCD yang ada predikatnya dulu, teman-teman. Yang alpha changes di situ adalah kata kerja ya. Subjeknya adalah the computer input unit. Kata bendanya unitnya. Berarti kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo kita tarik ke belakang, tidak ada kata kerja sebagai predikat, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction which ya teman-teman, nggak bisa kalau kita masukkan conjunction, nggak ada subjek, predikatnya cuma satu, nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta ada changes di situ kata benda ya, karena nggak mungkin ada kata kerja paling depan. Jadi ada changes di situ kata benda, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Delta nggak bisa teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang alpha doang. Oke, subjeknya the computer input unit, artinya satuan input komputer. Predikatnya changes, artinya mengubah. Jadi satuan input komputer mengubah semua data ke dalam atau menjadi sinyal-sinyal elektronik. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 4. Dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alpha. Alpha
Charlie, ada Alpha atau Charlie. Baik, mari kita cek bersama teman-teman antara Alpha atau Charlie ya. Kita cek bersama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat were, tapi belum ada subjeknya ya teman-teman. Artinya di situ kita butuh subjek. Cari A, B, C, D yang dia bisa jadi subjek. Yang alpha, the earliest road markers. Nah, kata bendanya di markersnya. Kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo, the earliest road markers, ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction ya di dalam kalimat ketika subjek predikatnya cuma satu. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek road markers, nah tapi ada predikat lagi yaitu were. Nah, predikatnya double nanti. Nggak bisa, pemborosan ya, teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, memang ada kata benda the earliest road markers. Nah, tapi sama kayak in, sama kayak for, sama kayak on. Di situ sebelumnya the ada preposisi until. Preposisi ini selalu butuh kata benda setelahnya, dan kalau kita tarik dari until sampai nemu kata bendanya markers. Nah, ini menjadi keterangan, teman-teman. Preposisi tambah kata benda menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Ya sudah, berarti satu-satunya yang bisa jadi subjek hanyalah yang alfa. Berarti jawabannya alfa ya. Nanti kalau diartikan, penanda jalan pertama kali adalah batuan yang ditumpuk secara interval atau secara interval itu berjeda seperti itu atau ada selisihnya seperti itu. Oke. Lanjut kita ke number 5. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabnya dikirim di chat. Baik, saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, baik antara alfa dan bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada to be ya, itu is. Kalau teman-teman menemukan is, mr atau was, were, fix, dia adalah predikat. Ya, teman-teman. Cuman di sini is-nya sebagai auxiliary, verb-nya adalah noun. Jadi intinya dia ada predikat. Oke, kalau ada to be itu pasti predikat. Kita cek apakah sudah ada subjek. Di situ ada kata benda tisus, tapi ini bukan subjek ya, teman-teman. Kenapa? Karena ada of sebelumnya, itu preposisi. Preposisi tambah kata benda menjadi keterangan. Artinya kita belum punya subjek. Kata benda sebagai subjek atau kata ganti sebagai subjek. Carikan ABCD yang dia adalah subjek. Yang alpha, di situ studying scientific. Nah, studying verb ing itu sebenarnya bisa jadi subjek, teman-teman. Yang ditanyakan di awal tadi namanya gerund, ya. Nah, tapi dia harus mengikuti penggunaan kata dasarnya, yaitu kata study-nya. Study di sini artinya adalah mempelajari. Nah, mempelajari itu butuh objek, teman-teman. Butuh kata benda setelahnya atau kata ganti. Sedangkan setelah studying itu cuma ada kata sifat scientific. Belum ada kata benda, sudah ketabrak preposisi of. Nggak bisa. Oke, nanti kalau diartikan juga nggak bisa, teman-teman. Mempelajari yang ilmiah, nah nggak enak. Mempelajari apa yang ilmiah? Misalkan mempelajari artikel ilmiah, nah itu bisa ada artikelnya. Tapi kalau di sini nggak ada kata bendanya, buku, artikel dan sebagainya nggak bisa. Ya, berarti alfa nggak bisa kehilangan objek dari gerundnya, ya teman-teman. Kalau yang bravo di situ ada kata benda study di situ kata benda ya, bukan kata kerja, artinya penelitian. Seperti itu. Berarti kita tahan dulu yang bravo kemungkinan bisa jadi jawaban. Yang Charlie to verb 1 tidak bisa jadi subjek. Yang delta itu ada predikat lagi,
Ya, teman-teman ada subjek lagi, ada subjeknya cuma satu, ada 2 predikat, pemborosan. Delta nggak bisa. Berarti fix jawaban satu-satunya hanya yang Bravo, teman-teman. The scientific study of tissues is known as histology. Penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat semua menjawab alfa ya. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik kita butuh predikat. Karena titik-titiknya di paling depan, kita juga butuh subjek sebelum predikatnya. Jadi cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Yang alfa ada subjek Kanada, predikatnya has. Kemungkinan alfa bisa kita tahan dulu. Yang Bravo tidak ada predikatnya, Bravo nggak bisa. Yang Charlie subjek predikatnya cuma satu, ketambahan conjunction because nggak bisa. Ya nanti nggak selesai kalau diartikan. Charlie nggak bisa, kalau yang Delta sama kayak yang Charlie ada conjunction that, teman-teman. Artinya yang di situ ya, atau bahwa seperti itu nggak bisa karena kalau ada conjunction subjek predikatnya harus nggak boleh cuma satu. Seperti itu. Berarti Delta nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang alfa. Nah, nanti kalau diartikan, Kanada memiliki sebuah parlemen bicameral atau 2 kubu atau 2 kamar. Chamber itu sama kayak room, teman-teman. Artinya ruangan atau kamar. Seperti itu. Oke, jawabannya alfa ya. Kita lanjut ke number 7. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, saya lihat semua menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat, hati-hati dengan kata close ya, teman-teman. Jadi close itu bisa jadi kata kerja, artinya menutup. Close juga bisa jadi kata sifat, artinya dekat. Nah, tapi close di sini bukan artinya menutup ya, teman-teman. Nah, cara menentukannya gimana? Kalau teman-teman lihat setelahnya kata close itu nggak ada kata bendanya. Ya, berarti artinya nggak bisa menutup. Menutup apa? Nggak ada kata bendanya. Yang ditutup nggak ada setelahnya. Berarti close ini artinya adalah dekat, teman-teman. Oke. Otomatis kalau dia dekat, dia adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi predikat. Kita tarik ke belakang lagi. Tidak ada kata kerja sebagai predikat, artinya di titik-titik kita butuh predikat. Ya, kita cek dulu subjeknya. Sebelum titik-titik di depan sendiri ada kata benda yaitu muskrats. Ini sejenis hewan pengerat ya teman-teman, yaitu tikus rawa. Oke, sebagai subjek. Berarti sudah ada subjek, belum ada predikat, cari A, B, C, D yang dia hanya predikat saja. Yang alpha, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek lagi teman-teman, yaitu they, double subject, pemborosan. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada kata kerja stay, verb 1, kemungkinan dia bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Ya, berarti fix jawabannya yang Charlie nih. Oke. Nah, nanti kalau diartikan tikus pengerat, tikus rawa umumnya tinggal dekat dengan tepian rawa. Kalau diartikan seperti itu. Oke, berarti jawabnya Charlie. Nice. Next, number 8. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa ya. Baik, kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada dates. Dates di situ kata kerja ya, bukan kata benda. Dates di sini artinya berawal atau berasal, teman-teman. Oke, berarti kita sudah punya predikat, titik-titiknya sebelum predikat itu tempatnya subjek. Ya sudah, cari A, B, C, D yang dia bisa jadi subjek saja. Yang alpha, the modern circus, kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada conjunction that. Kita nggak butuh conjunction jika subjek dan predikatnya cuma satu. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek the modern circus, tapi ada conjunction well, sama kayak yang bravo tadi. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Kemudian yang delta ada subjek the modern circus, ada conjunction that. Sama, teman-teman. Kita nggak butuh subjek predikat, kita nggak butuh conjunction jika subjek predikatnya hanya ada satu. Berarti delta nggak bisa ya, berarti fix jawaban satu-satunya hanya yang alfa. Nanti kalau diartikan, sirkus modern berawal dari akhir abad ke-18. Seperti itu. Oke, next, number 9. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa dan delta. Alright, kita cek bersama. Oke, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 2 yaitu adopted. Oke, artinya mengadopsi. Berarti sudah ada predikat. Di situ titik-titiknya sebelumnya berarti itu tempatnya subjek ya, teman-teman. Cari A, B, C, D yang hanya bisa jadi subjek saja. Yang alfa itu subjek kan ada kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Yang bravo nggak bisa ya karena ada conjunction when, teman-teman. Sedangkan subjek predikatnya cuma satu, bravo nggak bisa. Charlie juga sama, subjek predikat cuma satu, nggak butuh conjunction. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi yaitu was. Predikatnya nanti double, teman-teman. Ada dua verb 2, pemborosan. Ya berarti delta nggak bisa. Jawabannya adalah yang alpha. Jadi Kanada adopted the decimal system of coinage in 1867. Kalau diartikan Kanada itu mengadopsi sistem sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Seperti itu. Baik, terakhir teman-teman, nomor 10 dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, bravo. Ada juga jawaban alfa. Baik, antara alfa dan bravo ya. Kita cek bersama. Kita tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Hati-hati dengan kata like, teman-teman. Like di sini bukan predikat. Kenapa? Predikat itu kalau dalam soal structure TOEFL itu tidak mungkin atau tidak pernah muncul di paling depan. Ya, jadi like di sini dia bukan artinya menyukai, dia bukan kata kerja, tapi dia artinya adalah seperti. Jadi like itu seperti kelas katanya adalah preposisi. Nah, preposisi diikuti kata benda dia jadi keterangan. Ya, itu bukan kata kerja, teman-teman. Karena kata kerja nggak mungkin muncul paling depan. Ya, berarti tarik ke belakang lagi sampai nemu kata kerja sebagai predikat. Ternyata nggak ada ya, teman-teman. Berarti di titik-titik di situ kita butuh predikat. Sebelum titik-titik itu ada kata benda yaitu protozoans, para protozoa. Berarti kita hanya butuh predikat saja karena sudah ada subjek di situ. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alpha, reproducing, itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, tidak bisa jadi predikat.
Alpha nggak bisa. Yang Bravo reproduce artinya bereproduksi. Ya, teman-teman, dia verb 1 kemungkinan bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada to verb 1. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Yang Delta reproduction. Nah, hampir semua kata, hampir ya teman-teman, hampir semua kata yang berakhiran dengan duction itu dia adalah kata benda. Ya, artinya di ini juga kata benda reproduction itu. Artinya adalah proses reproduksi atau alat reproduksi seperti itu. Oke, jadi reproduction itu kata benda. Kata benda nggak bisa jadi predikat. Fix jawabannya adalah yang Bravo. Ya, artinya bereproduksi. Nanti kalau diartikan mirip bakteri, protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi 2. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada yang bertanya? Karena saya lihat ada yang unmute. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada, teman-teman. Kalau nggak ada, itu tadi adalah soal terakhir. Mungkin ada pertanyaan mengenai materi hari pertama kita, mengenai subjek predikat. Silakan. Kan mau tanya dong, kalau misalnya bentuk soal yang kayak tadi tuh mungkin nggak sih subjeknya tuh adanya di tengah atau belakang gitu? Makasih. Oke. Maksudnya soal yang tadi, yang nomor 10 ini, Miss? Iya, bentuk soal yang semacam itu. Oke. Oke. Kalau subjek itu nggak harus paling depan ya, teman-teman. Kenapa? Karena keterangan, ada keterangan. Keterangan itu di dalam kalimat, itu tempatnya boleh pindah-pindah. Contoh nih. Sorry, saya ambil dulu ya, teman-teman. Sebentar, saya ambil dulu. Karena agak berisik. Jadi, misalnya nih, dalam bahasa Indonesia saja, kita bilangnya seperti ini nih misalnya. Saya bertemu Mr. P kemarin. Misalnya ya, teman-teman. Saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, di kalimat ini ada keterangan waktu yaitu kemarin. Kemarin itu boleh pindah paling depan, teman-teman. Jadi, kemarin, saya bertemu Mr. P. Ini bisa, artinya sama, nggak berubah. Konteks kalimat atau yang pengen disampaikan itu nggak berubah. Karena keterangan itu uniknya seperti itu, bisa pindah-pindah, teman-teman. Jadi dia bisa di belakang, SPOK, atau di paling depan, KSPO. Seperti itu, ya. Artinya tetap sama. Saya bertemu Mr. P kemarin saya bertemu Mr. P. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apakah subjek itu boleh di tengah-tengah? Jawabannya boleh, Miss. Tapi kalau di akhir nggak bisa ya. Karena selalu ada predikat di setelahnya subjek. Jadi subjek itu nggak pernah muncul di akhir. Seperti itu. Sama halnya kayak predikat itu tidak pernah muncul di paling depan. Seperti itu, teman-teman. Karena harus ada subjek sebelumnya. Gimana, Miss? Does this help? Iya, makasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Miss, gimana? Tadi yang nomor 10 masih bingung ya, yang verb ing-nya. Maksudnya bingungnya kenapa, Miss? Mungkin bisa Kan disampaikan. salah. Jawabannya kan tadi salah ya. Saya Jawabannya, jawabnya tadi oh, saya Miss-nya jawab. Oh, mm, jawab jadi alfa. Ya. jadi saya masih bingung verb ing-nya gitu. Buat verb ing-nya. Oke, masih ingat, Miss, di Ya. awal tadi predikat itu apa aja? Yang bisa jadi predikat itu apa aja? Bentar. Heeh. Yang auxiliary yang mana? Iya, salah satunya yang auxiliary tadi, Miss. Oh, ya. Yang do, be, have. Maksud saya bukan jenis-jenis auxiliary, tapi predikat itu apa aja? Salah satunya kan tadi ada tuh auxiliary sama verb. Sama verb Ya, itu ya. ada. Ya. Terus? Berarti tadi masih bingung. Berarti kalau verb ing itu kan bukan predikat ya? Bukan. Kalau verb ing berdiri sendiri itu bukan predikat. Tanpa Iya. auxiliary maksudnya. Oh iya udah ngerti. Udah. Oh, dapat ya. Oke. Jadi Udah, gini, ya. teman-teman, atau kita simpulkan ya. Jadi kalimat
itu selalu butuh apa tadi? Subjek sama predicate ya. Nah, subjek itu dibuatnya, ada yang masih ingat? Subjek itu dibuatnya dari apa, teman-teman? Kata apa yang bisa jadi subjek? Noun dan pronoun. Oke, noun dan atau sorry. Atau pronoun. Jadi kita pilih salah satu. Kalau nggak noun ya pronoun. Kemudian kalau yang bisa jadi predikat itu kata apa? Verb 1 Oke, Verb S atau sama ES. verb dan ya, auxiliary. verb tapi nggak semua verb bisa jadi predikat. Jadi hanya verb 1 atau verb SIS kalau di present teman-teman, atau fakta. Caranya kita menyatakan fakta. Kemudian kalau lampau kita pakainya verb 2 atau auxiliary plus verb. Nah, hati-hati dengan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat atau bukan predikat. Jadi ada, walaupun dia kata kerja, teman-teman, secara fisik ya, atau kalau kita lihat penampakannya itu kata kerja, tapi dia bukan predikat. Jadi hati-hati ini. Jadi bukan predikat, karena biasanya itu akan jadi pengecoh teman-teman di pilihan ganda. Makanya saya nggak nyebutnya subjek verb, saya nyebutnya subjek predikat. Jadi ada verb 3, itu bukan predikat ya. Kemudian ada verb ing, berdiri sendiri, sama kayak verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, bukan predikat. Dan satu lagi yaitu to verb 1. Seperti ini, Miss. Nah, kalau kembali ke soal, ya dapat ya. Kalau kembali ke soal nomor 10 tadi, kita kan butuhnya predikat tuh. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, ABCD satu-satunya yang bisa jadi predikat hanya yang Bravo. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya tutup nih. Atau nanti ketika teman-teman latihan, kemudian butuh pertanyaan apapun, bisa langsung japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Baik. Thank you so much for having me today, everyone. Don't forget, I will send you the attendance check. Jadi habis ini saya kirimkan attendance check-nya teman-teman untuk diisi. Ya, jangan lupa, dan hanya untuk hari pertama saja. Hari berikutnya yang ngecek kehadiran teman-teman saya sendiri. Seperti itu. Oke, thank you so much. Nice to meet you and have a great day, everyone. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Okay. See you next Thank time, you, Miss. everyone. All right. Have a great day.